Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam 1 Samuel pasal 17. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 40 sampai ayat 52. Ayat 40 sampai ayat 52. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dari seorang pribadi. Dan saya bisa katakan pribadi ini seorang penerobos luar biasa. Dia punya sejarah yang luar biasa. Dia adalah bernama Daud. Daud adalah anak yang ke-8 dari ayahnya Isai, dari Efrata, Bethlehem, suku Yehuda, kota yang terkecil, keluarga yang kecil dan sederhana. Pekerjaan Daud adalah seorang gembala. Seorang gembala itu adalah satu pekerjaan yang rendah. Bisa dikatakan pekerjaan yang hina, yang tidak dipandang. Itulah pekerjaan Daud. Dia menggembalakan kambing domba ayahnya Isai. Itu pun domba bukan banyak, 2-3 ekor saja. Daud bukanlah seorang prajurit, bukanlah seorang tentara. Dia hanya seorang gembala. Tetapi kita melihat dari pembacaan ayat-ayat firman Tuhan tadi dalam 1 Samuel pasal 17 ini, bagaimana Daud mampu menerobos medan peperangan dan menghadapi manusia raksasa bernama Goliat. Pada waktu itu ayahnya Isai menyuruh Daud untuk mendapatkan kabar dari abang-abangnya. Ada Eliab, ada Abinadab, ada Syama. Apakah masih hidup ataukah sudah mati dalam peperangan? Sembari ayahnya menitipkan makanan untuk diberikan kepada saudara-saudara Daud. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu Daud tiba di medan peperangan itu di lembah Tarbantin,
Jadi orang Israel di bawah kepemimpinan Raja Saul berada di lembah terbanting. Mereka dipisahkan lembah yang cukup dalam. Dan di seberang sana di Soko Aceka adalah orang Filistin. Betapa terkejutnya Daud pada saat tiba di medan peperangan. Ternyata peperangan belum dimulai. Sudah 40 hari peperangan belum dimulai. Daud semakin kaget dan bercampur banyak pertanyaan. Kenapa 40 hari mereka ini hanya tatap-tatapan, pandang-pandangan tanpa berperang? Pada waktu Daud tiba di medan peperangan itu, tiba-tiba berdirilah di seberang, yaitu namanya Goliat, pendekar yang hebat bagi orang Filistin. Hai orang Israel, siapakah gerangan yang dipilih dari antara bangsamu untuk menghadapi saya? Mendengar suara daripada Goliat. Goliat bukan hanya badannya besar, bukan hanya tinggi, suaranya pun besar. Orang kalau badannya besar, sudah biasa itu ya. Suaranya pun besar. Tapi yang hebatnya, badannya kecil, suaranya besar. Ah, itu luar biasa itu. Tapi kalau orang badannya besar, suaranya besar, namanya besar, kekuatannya besar, wow, serba besar. Biasanya orang besar itu ditakuti. Saya dulu punya teman seorang pengerja melayani di satu gereja. Kalau dia ada di samping saya mengibaratkan seperti malaikat ditempatkan Tuhan. Saking besarnya. Walaupun kami hamba Tuhan melayani kemanapun, kalau bersama dengan dia rasanya tenang hati ini. Karena dia tinggi besar, harus dua kita memeluk dia, baru bisa. Setiap dia jalan, orang pada rata-rata takut semua. Walaupun dia bukan tukang berantem, tukang berkelahi, tapi penampilan yang besar itu ternyata mempengaruhi. Tapi biasanya orang kecil tapi hebat, pendekar luar biasa, seperti Kerasakti contoh, nah film itu kecil. Terkadang orang sepele, padahal dia hebat. Jadi terkadang penampilan itu membuat pengaruh besar. Itulah yang membuat Raja Saul, perhatikan. Pada waktu setiap petang itu Goliat muncul berdiri dan berteriak. Raja Saul yang tinggi juga, kekar, dengan panglimanya Abner yang hebat itu. Seluruh tentara yang mengikuti Raja Saul. Pada waktu Goliat muncul di seberang lembah itu, mereka semua ketakutan sampai tiarap ke tanah. Tetapi pada waktu Daud tiba di medan peperangan, bersamaan itu juga Goliat muncul di seberang. Goliat muncul dan berkata, "Hei, siapakah yang akan menghadapi saya?" Karena sudah dibangun sebuah kesepakatan, tidak perlu kita berperang secara rame-rame. Tentukan saja satu dari antara bangsamu, dari bangsa kami itulah yang berperang. Jadi itu mewakili bangsa, dua bangsa. Jadi terpilihlah Goliat dari bangsa Filistin, tapi dari bangsa Israel belum ada yang berani. Untunglah Daud datang. Daud tidak takut sedikit pun, malah mendidih darahnya. Dia berkata, "Siapa gerangan yang bicara di seberang sana?" Dan dia berkata, "Saya akan menghadapinya." Bayangkan Daud kecil. Kecil karena dia masih umur 16-an tahun, remaja. Biar saya yang menghadapi dia.
Daud bukan tentara, Daud bukan prajurit, tapi Daud seorang penerobos. Amin. Seorang penerobos. Dan dia berkata, bawalah aku menghadap raja, supaya dengan izin dan restunya, aku menghabisi si manusia raksasa itu. Itulah ceritanya sehingga Raja Saul, daripada tidak ada, itulah pemikiran Raja Saul. Daripada tidak ada mewakili bangsa kita, ya sudahlah si kecil ini, kita izinkanlah dia menghadapinya. Mungkin bisa begini, Raja Saul bilang, ini si kawan ini kecil, semangatnya besar kali. Pasti, apalagi abang-abangnya Eliab, wah melecehkan Daud. Tetapi Daud muncul jadi penerobos yang hebat dan luar biasa. Apa rahasianya? Jadi ternyata untuk menjadi seorang penerobos itu harus punya kriteria. Yang pertama kita lihat 1 Samuel pasal 16 ayat 12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab itulah dia. Apa maksud ayat ini? Jadi ternyata Daud itu punya panggilan sebagai penerobos. Jadi jangan merasa terpanggil. Betapa malunya kita waktu kita maju ke depan tapi nama kita enggak dipanggil. Karena terima hadiah. Waktu dicek ini sudah lebih ini. Siapa ini? Rupanya ada kawan nyelinap. Enggak dipanggil. Betapa malunya, sedihnya hati kita kalau kita enggak dipanggil. Jadi jangan merasa aku ini hamba Tuhan panggilan. Saya tahu ada beberapa hamba Tuhan melayani, menurut saya bukan panggilan. Karena hanya dengan kekayaannya, kehebatannya, buka gereja, buka di sana sini, makin lama makin tenggelam, akhirnya jadi kapal selam. Jadi tutup. Tidak mungkin. Jadi enggak boleh. Harus panggilan. Sebab tidak seperti yang kita pikirkan dan bayangkan. Melayani Tuhan ini, menjadi hamba Tuhan ini, jangan karena dengar, oh gerejanya besar, jemaatnya besar, pendapatannya besar, badannya pun besar, banyak berkat terus. Jangan gara-gara itu. Ada banyak tantangan, penderitaan, kesusahan yang Tuhan izinkan kita harus alami. Tapi kalau kita benar-benar panggilan. Jadi Daud ini benar-benar panggilan menjadi seorang penerobos yang hebat. Pada waktu Tuhan menolak Raja Saul menjadi raja, maka Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, Samuel, pergilah ke Bethlehem. Di Bethlehem ada satu keluarga bernama Isai. Dari keturunannya, dari anaknya aku sudah tetapkan, aku sudah pilih, aku sudah panggil seorang yang akan menggantikan Raja Saul. Maka Samuel datang ke Bethlehem. Dia undanglah Isai. Tapi pesan Nabi Samuel, Isai, bawalah seluruh anak-anakmu. Tetapi Isai membawa anaknya cuma 7. Mulai dari Eliab yang paling ganteng, kekar dan hebat itu, tampan dan gagah. Tetapi tidak membawa Daud, karena Daud belum pantas. Daud belum masuk hitungan menurut pikiran Isai. Begitu diadakan acara pemilihan itu, Nabi Samuel berkata, suruh lewat satu persatu, mulai anak tertua sampai anak terkecil. Tangkap Eliab lewat. Memang sempat Nabi Samuel kedagingan. Wow. Seperti Raja Saul, tinggi kekar. Inilah dia yang tentu. Tuhan bilang, bukan, lewat. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh aku. Tuhan melihat hati. Lewat.
Syama lewat, Abinadab lewat, sampai anak ketujuh lewat. Seolah-olah Nabi Samuel, apakah aku salah dengar suara Tuhan ya? Kok nggak ada yang dipilih Tuhan? Tapi Samuel bertanya kepada Isa, inikah anakmu semuanya? Masih ada satu siap pudan, orang Batak bilang. Penutup. Masih kecil. Tapi dia menggembalakan domba di padang sana. Di ladang. Nabi Samuel bilang begini, panggil dia. Acara ini tidak akan berlanjut tanpa kehadiran Daud. Begitu Daud muncul di ujung, Tuhan sudah bicara kepada Nabi Samuel. Itulah dia. Urapilah dia. Jelas panggilan Daud menjadi raja. Menjadi seorang yang hebat. Seorang penerobos. Itulah dia. Urapilah dia. Jadi Daud yakin betul dalam hidupnya. Dia adalah panggilan Tuhan. Amin. Jangan pernah ragu itu. Nuh, panggilan Tuhan membuat bahtera di atas gunung yang paling tinggi. Yakin dia. Walaupun orang bilang, Nuh sinting, Nuh gila, Nuh pesong, Nuh orgil, Nuh stres. Tidak apa-apa. Memang kalau orang ikut Tuhan ini terkadang harus siap kita disebut orang gila. Asal bukan orang gila benaran. Amin. Biarkan orang bilang gila. Kita mau bangun gereja uang tak ada. 10M contoh. Gila itu. Di mana otak si kawan ini? Orang bilang begitu. Kalau orang konglomerat bangun gereja 100M. Itu biasa. Ini orang kere konglomeraat lagi. Bukan konglomerat. Konglomeraat. Bangun gereja MM. Waduh. Ini orang gila dari mana ini? Hamba Tuhan keluaran pantai rehabilitasi yang mana ini? Karena saya baru melayani pasca di pantai rehabilitasi. Orang-orang gila. Untunglah saya khotbah mereka semua diam. Sempat mereka ribut. Tertawa sendiri. Kacau itu khotbah. Tapi waktu saya khotbah, mereka diam. Apalagi suara saya besar. Makin diam mereka. Mungkin pikirannya marah-marah ini si kawan. Panggilan. Musa benar-benar dipanggil Tuhan menjadi penerobos pemimpin. Membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Siapa lagi? Yeremia, Yesaya, Daniel. Panggilan. Tapi ingat. Ada orang sudah benar-benar dipanggil Tuhan tapi enggak yakin. Jangan-jangan kita semua ini, saya percaya kita ini semua dipanggil Tuhan untuk satu rencana Tuhan yang khusus. Amin. Tapi terkadang gak yakin. Gak yakin. Tuhan panggil dia menjadi seorang bupati kelak. Atau menjadi seorang dokter yang hebat. Gak yakin. Bapak mamaku tukang botot. Gimana mau kuliah? Gak yakin. Murid-murid yang 12 itu benar-benar panggilan Tuhan. Mulai dari Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Bartolomeus, Filipus, Matius. Panggilan Tuhan. Tapi ingat, murid-murid awalnya gak yakin mereka dipanggil Tuhan. Waktu Yesus ditangkap, disalibkan, dikuburkan, kembali lagi ke pekerjaan yang lama. Simon Petrus kembali jadi nelayan. Semua kembali karena panggilan mereka itu gak yakin. Masa yang manggil kita sudah mati, sudah innalillahi. Gimana lah nasib kita? Awalnya gak yakin. Makanya jemaat yang saya gembalakan, saya larang orang tuanya bilang kalau anaknya punya cita-cita setinggi langit. Saya larang kau orang tua enggak di dalam Tuhan kau. Iya Pak, kutanya anakku jadi apa? Dokter. Bus, ganti. Ganti saja, ganti. Kusuruh ganti amang katanya. Kenapa? Kayak mana mau dokter? SMA saja pun sudah ngos-ngosan.
Dia pikir dokter itu gratis. Ganti. Kau jadi apa? Polisi. Ganti. Cukup security saja. Saya bilang itu sama jemaat. Bertobatlah kau orang tua. Kalau kau bilang cita-cita anakmu kau ganti. Gak sanggup. Dia punya 2 bapak. Kau tak sanggup. Dia punya bapak di surga. Sanggup. Harusnya orang tua belajar. Amin. 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 Jadilah padamu anakku. Kau dokter hebat. Seperti dokter terawan. Hebat. Bukan dokter penerawang ya. Terawan. Sampai ada anak jemaat saya yang gembalakan. Mak, tenang saja. Nanti ku bangun rumahmu mewah. Ku bawa kau jalan-jalan ke ke Yerusalem. Senyum-senyum saja bapak mamanya. Tapi senyum-senyum mengejek. Bertobat! Bilang sama anakmu, jadilah padamu seperti yang kau imani nak. Tuhan kita maha kuasa. Yesus yang kau sembah dahsyat dan luar biasa. Baginya tidak ada yang mustahil. Tetaplah percaya. Jangan lihat bapak mamamu. Lihat dia. Panggilan. Kalau Tuhan taruhkan sesuatu di hatimu, jadi apa kau kelak? Percaya itu. Jangan ragu akan hal itu. Asal jangan kau karang-karang dan kau buat-buat. Itu yang pertama. Daud itu panggilan. Saya sangat yakin saya ini panggilan Tuhan melayani Tuhan. Amin. Mati hidupku melayani Tuhan. Mau tak ada beras di rumah, bagiku melayani Tuhan. Saya bilang sama Tuhan begitu. Karena saya full timer. Yang kulayani jemaat Kembang Kempis Senin Kamis, di situ ada, di situ habis. Kulihat jemaat, bagaimana mungkin aku bisa makan melayani jemaat ini. Apalagi merintis puluhan tahun yang lalu. Hanya dengan 4 janda. Seperti janda di Sarpak masih hebat imannya, luar biasa. Ini imannya masih iman yang biasa pun belum. Harus kutempa. Nah, biasa orang susah. Kerja tukang botok biasanya hampir semua dosa dia lakukan. Termasuk merokok. Jemaat yang kulayani semua ibu-ibunya tukang perokok berat dulu. Bisa 3 bungkus 5 bungkus satu hari. Wow. Kutempa. Tapi karena saya percaya saya panggilan Tuhan, saya belum pernah puasa terpaksa. Karena tidak ada dimakan, harus puasa. Ada hamba Tuhan puasa terpaksa. Memang karena nggak ada yang mau dimakan. Kalau ada dimakan nggak puasa. Saya belum pernah. Tapi saya sering puasa. Bukan karena tidak ada makanan. Puasa Ester 3 hari 3 malam sering aku lakukan. Kalau ada pergumulan apapun yang sudah tidak bisa lagi. Secara akal pikiran dan ini tidak bisa lagi. Aku datang di kaki Tuhan. 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Sering aku lakukan. Dan pasti seperti Ester mengalami mujizat terjadi kepada yang saya alami. Panggilan. Amin. Amin. Yang kedua, panggilan tidak cukup. Tapi panggilan itu langkah pertama. Daud begitu dipanggil, urapilah dia. Ada kata urapilah dia. Maka Nabi Samuel, perhatikan ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Butuh pengurapan. Ada 3 roh yang selalu bekerja. Roh kita, roh jahat, dan roh Tuhan. Roh kita tanpa roh Tuhan, kita kalah dengan roh jahat.
Kita ini manusia daging, diciptakan dari debu tanah, punya banyak keinginan-keinginan. Punya manusiawi, berjalan dengan logika, kekuatan, kemampuan. Itulah manusianya kita. Makanya kenapa banyak orang stres, gila, bahkan sampai bunuh diri. Karena dia hanya mengandalkan roh kekuatannya sendiri. Baru-baru ini ada seorang ibu, karena stres ditinggal suaminya. Dia tidak punya roh Tuhan dalam hidupnya. Pertama dia kasih racun dulu sama anak-anaknya. Sesudah dipastikan anak-anaknya mati, lalu dia minum racun terakhir. Akhirnya mati satu keluarga. Tidak ada roh, tidak ada pengurapan Tuhan. Daud menerima pengurapan Tuhan. Pengurapan menjadi seorang penerobos. Amin. Amin. Pengurapan. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Makanya waktu Goliat muncul di Soko itu, lembah seberang, itu pengurapan Tuhan menguasai Daud. Roh Tuhan menguasai Daud. Salah satu ada dan banyak fungsi roh Tuhan dalam hidup kita. Pertama, mematikan keinginan daging kita. Roma pasal 8 katakan hiduplah oleh roh. Dengan roh kita mematikan keinginan-keinginan daging. Galatia 5 ayat 19, 20. Keinginan-keinginan itu banyak. Kecemaran, hawa nafsu, amarah, dengki, iri, perselisihan. Semua. Siapa yang bisa mematikan itu? Roh. Kesombongan. Roh itu menghancurkan keinginan kita. Manusiawinya kita. Ketakutan disingkirkannya. Sehingga hidup kita penuh dengan keberanian. Penuh dengan semangat. Penuh dengan antusias. Sebab roh yang masuk kepada Daud bukan roh yang memberi dia ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tapi roh yang memberi kekuatan. Roh yang memberi keberanian. Roh yang memberi kuasa. Makanya waktu Goliat berdiri, roh Tuhan menguasai Daud. Tetapi waktu Goliat berdiri, Raja Saul, rohnya menguasai dia. Bahkan roh jahat masuk menyelinap. Sama Abner panglima yang hebat itu katanya. Begitu Goliat muncul, wow, tiarap sampai ke tanah. Karena apa? Karena banding-bandingkan mana sanggup kita menghadapi dia. Dihembus saja kita bisa pingsan. Wow. Semua dari baja. Topinya dari baja. Itu maskernya dari baja. Ya. Kita punya masker masih kain-kain begini ya. Dia dari baja. Bajunya, celananya, sepatunya, kaos kakinya, baja. Itu pun ada alat penangkis lagi dari baja. Yang gak ditutupi hanya ini, dahinya sedikit ini. Siapa bisa menghadapi dia kawan? Kita kelewang pun kelewang kita yang patah 5. Kita tembak pun pelurunya yang mental ke kita. Gimana menghadapi dia? Dia sudah terkenal pendekar yang gagah perkasa. Ditambah lagi bajunya, perlengkapan perangnya. Dari segi mana kita menghabisi dia? Adalah penangkis lagi. Wow. Mereka dikuasai logika. Dikuasai kekuatan manusiawi. Roh Tuhan diam. Tapi Daud dia izinkan roh Tuhan berkuasa. Sehingga memandang Goliat itu seperti memandang semut. Itulah orang-orang yang dikuasai roh Tuhan. Amin. Melihat masalah yang besar itu seperti melihat pasir kecil. Itulah kalau ada roh Tuhan. Tidak ada uang orang Tuhan. Oh, dia lihat uangnya di bank ada triliunan. Yang nanti akan ditransfer oleh Tuhan. Oh. Makanya orang yang dipenuhi oleh roh Tuhan, pasti buah roh 9 itu ada. Salah satunya apa? Sukacita. Tahu kan buah roh kan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri ada.
Kita kalau dapat berkat baru sukacita, happy. Gak ada berkat, imananya Tuhan ini. Tuhan kan enggak dia. Gak ada uang hari ini. Kita waktu sehat sukacita. Wih, waktu sakit lemas. Manggil Tuhan pun hantu. Terkadang banyak orang sakit yang dipanggil, Oma, Bu, sakit. Bukan dia bilang, Tuhan, sakit. Ini enggak, Mama, Papa, apa, sakit di sini, sakit. Bapaknya bilang, enggak kurasakan, Nak. Di mana sakit di sini, Pak? Kemana sakitnya? Sakit kali, Pak. Kenapa enggak Bapak rasakan? Anaknya bilang, orang sinting kali Bapak ini. Pengurapan, amin. Orang dunia tanpa pengurapan Tuhan, tanpa roh Tuhan, bisa happy, bisa sukacita, tapi itu sesaat. Dan itu adalah sandiwara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi dalam segala hal pun kita bersukacita, diberkati, puji Tuhan. Lagi tumpur, haleluya. Harus begitu. Ada seorang pendeta melatih kudanya, kalau puji Tuhan, maju. Haleluya, berhenti. Itulah latihan pendeta ini sama kudanya. Ternyata terkadang pendeta ini lupa mana haleluya maju atau puji Tuhan berhenti. Terkadang lupa, kudanya hafal. Pada waktu ini kejar-kejar, oh, puji Tuhan, kudanya makin kencang, puji Tuhan, makin kencang. Tiba-tiba dekat jurang. Gak sadar pendeta ini. Mau bilang haleluyanya dia. Puji Tuhan. Sambil ngangkat tangan. Kudanya lompat ke jurang. Karena apa? Puji Tuhan. Harusnya dia bilang apa? Haleluya. Jadi jangan sampai salah ya. Saya percaya kita semua sudah diurapi Tuhan. Amin. Amin. Pendeta sama ustadz naik pesawat. Di udara datanglah halilintar sama petir. Pendeta bilang haleluya, 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 haleluya. Ustadz bilang, Pak Pendeta, itu bukan haleluya, itu halilintar. Karena ustadz kata, pendeta diam. Ya juga ya, halilintar, tapi si kawan ini enggak tahu. Aku bilang haleluya itu untuk apa? Sepanjang di pesawat Pak Pendeta mikir-mikir gimana supaya satu-satu. Begitu turun di bandara, datanglah jemputan bis yang besar. Pak Ustadz bilang bismillah. Datang Pak Pendeta, Pak Ustadz, itu bukan bismillah, itu bis kota. Ya, jangan gara-gara dibikin lucu, di saat itu kita bisa tertawa. Tapi di saat kita sedih, kita bisa tertawa. Amin. Kita harus bisa anak lahir bahagia dengan anak mati harus tetap. Bisa enggak kira-kira? Waktu anaknya lah, pesta. Orang Batak bilang esek-esek. Pertama-tama lahir. Bikin pesta. Kalau di kampung kami anak lahir itu pesta. Langsung dipanggili ke kampung-kampung. Oh sudah lahir opung. Nak tua, tulang. Sudah lahir. Pesta, pesta, pesta. Pulang pesta, pesta. Sukacita enggak anak lahir. Apalagi anak pertama lo. Oh itu luar biasa itu. Anak pangguaran. Tapi waktu anak itu dipanggil Tuhan. Bisa enggak sukacita? Enggak bisa kalau enggak karena roh Tuhan. Kalau enggak bukan roh Tuhan. Uang kita banyak dengan uang kita tak ada. Sama enggak sukacita kita? Sama enggak? Berarti belum ada roh Tuhan.
Kita masih sukacita tergantung uang. Kita bisa tertawa karena ada humor yang lucu-lucu. Tapi roh Tuhan membuat kita tetap bahagia, sukacita, tidak takut, tidak khawatir. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Amin. Yang ketiga. Menjadi seorang penerobos seperti Daud tadi, dia panggilan, yakin panggilan Tuhan itu ada padanya. 2, pengurapan Tuhan ada padanya. 3, Daud mempersiapkan diri menjadi seorang penerobos. Orang banyak bilang begini seperti ini. Kok Tuhan ini pilih kasih ya? Masa Daud di ladang-ladang sana? Sementara ini prajurit-prajurit latihan sudah oke, sudah mantap. Kok bukan dia yang dipilih Tuhan? Kenapa Daud yang kere, anak kecil itu? Ini Tuhan pilih kasih. Tidak. Saya katakan Tuhan tidak pernah pilih kasih. Lihat apa yang dilakukan Daud sewaktu menggembalakan kambing domba. Belajar Alkitab. Raja Saul pun tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan Daud di saat menggembalakan domba. Daud mempersiapkan diri. Jangan kira kita ini bisa simsalabim menjadi orang hebat. Dadakan, itu namanya karbitan. Pemimpin yang merusak. Kita harus ikuti proses. Ada banyak orang tiba-tiba jadi anggota dewan, contohnya jadi bupati, jadi begini. Padahal tidak tahu sama sekali tentang pemerintahan. Karena hanya menang dipilih. Yang layak, yang punya potensi, kriteria segala macam, kalah. Itulah rusaknya. Bukan karena kelayakan. Hati-hati. Daud bukan berarti dia nggak layak jadi orang hebat, penerobos, jadi seorang raja kelak. Daud menggembalakan kambing domba 2-3 ekor. Coba, di saat Daud pertama di mata Tuhan, walau tidak ada mata yang melihat apa yang dikerjakan Daud, tapi mata Tuhan melihat. Karena kawan Daud hanya domba-domba, paling ular, paling tikus, paling binatang-binatang lain, paling bodat menatap dari pohon. Oh, tidak ada mata selain hanya mata Tuhan. Tapi Daud bertanggung jawab atas domba yang dia gembalakan. Ada banyak orang melakukan satu pekerjaan tanpa tanggung jawab. Kalau dilihat lakukan, kalau tidak dilihat diam. Mata Tuhan melihat, gak layak kau kedan. Tak heran kalau seorang nanti karyawan diangkat oleh Tuhan jadi manajer, jadi direktur, dan suatu saat jadi pemilik sebuah perusahaan. Tak heran itu. Karena dia layak di mata Tuhan dilihat. Wow. Ada CCTV-nya Tuhan. Memang sekarang ini sudah mulai dipasang CCTV di berbagai tempat. Di ibadah, di jalan, di mana CCTV. Kalau ada kejadian, tidak bisa lagi orang bohong. Tapi tidak semua daerah bisa dilihat oleh CCTV. Tapi matanya Tuhan melihat. Waktu datang singa, mau mendekati dombanya yang digembalakan oleh Daud. Ada enggak Daud melarikan diri, panjat pohon? Wah, singa. Lebih baik kau mati ya domba daripada aku. Tapi Daud menghadapi singa itu. Menghajar dan membunuhnya. Datang lagi beruang. Dia hajar, dia bunuh. Siapapun tidak bisa mengganggu dombaku yang sedikit ini. Bukankah itu kriteria seorang pemimpin yang hebat? Punya tanggung jawab besar. Dia perhatikan yang dipimpinnya. Ada banyak pemimpin menghancurkan yang dipimpinnya. Memeras yang dipimpinnya. Memiskinkan yang dipimpinnya. Bukan mensejahterakan yang dipimpinnya. Seperti ini enggak layak jadi pemimpin di mata Tuhan. Tapi Daud, di samping dia tuntun ke rumput yang
padang hijau. Sini. Ini makan. Karena domba kemana kita pergi dia ngekor. Itulah hebatnya domba. Makanya Tuhan, kamulah domba-dombaku, bukan kamulah babi-babiku, bukan kata Tuhan. Dari dia Alkitab itu, kamulah bodat-bodat kunda. Tapi Tuhan bilang apa? Kamulah dombaku. Karena kemana pemimpin gembala pergi, domba-domba ngekor. Coba ayam atau babi, jalan kau di depan, dia lari ke sana. Berarti bukan babi, domba. Domba. Daud memperlengkapi diri, bertanggung jawab penuh. Memberi makan, memberi minum, menjaganya siang dan malam. Datang hujan, panas terik, dia jaga. Dia jaga. Mata Tuhan melihat terus. Tidak ada kudapati sifat seperti ini di Israel. Kecuali hanya pada Daud. Itu yang pertama. Yang kedua, Daud bermain musik kecapi. Ternyata ini yang membuat Daud jadi penerobos. Bukankah di dalam pasal yang ke-16 Daud dipanggil menjadi penghibur Raja Saul di istana? Setiap Daud memainkan kecapinya, roh jahat yang mengganggu Raja Saul keluar. Dengan kecapinya Daud saja setan ketakutan. Selama di padang rumput itu, di ladang itu, Daud selain hanya menggembalakan domba, belajar main kecapi, belajar memuji menyembah Tuhan. Makanya Daud seorang pemuji penyembah yang terhebat di sepanjang Alkitab. Kitab Mazmur itu adalah puji-pujian yang dinaikkan oleh Daud. Itulah kitab terpanjang, terbesar. Zaman Daudlah di kerajaan di Israel yang membuat pujian penyembahan 24 jam. Makanya nama Daud harum di perjanjian baru. Selalu orang menyebut Yesus anak Daud. Harum. Daud luar biasa. Pemuji penyembah. Daud belajar apa? Umban. Wow. Hanya dengan modal umban datang singa. Memang latihan, gak langsung otomatis Daud jadi ahli main umban. Latihan. Sama seperti memuji menyembah Tuhan. Suara Daud itu mungkin false, tapi latihan terus. Suara kecapinya Daud itu mungkin membuat telinga bisa sakit. Seperti Frank apa itu ya, yang di Facebook itu kan, yang main biola. Katanya, Frank itu begitulah awalnya mungkin ya. Daud belajar, aduh sakit telinga. Tapi waktu telinga mana yang tidak senang? Saya lupa namanya itu. Siapa itu yang perang-perang di Facebook? Pernah saya tonton. Main biola dia, gempar, setan pung, berlarian dari pohon. Daud main umban. Ternyata apa yang dipelajari Daud selama di ladang itu jadi bekal, jadi potensi menjadi penerobos. Amin. Bukankah umban yang dipakai Daud menghabisi Goliat? Bukan parang, bukan panah, umban. Kan sudah mantap kan? Mungkin waktu belajar kepalanya yang kena biasa. Ya, dung. Daud itu sangat ahli. Tuk. Langsung lonyok, tenggelam di dahinya si Goliat. Puk. Dalam hitungan detik Daud mati. Goliat mati. Goliat mati. Cuk. Di mana dia belajar itu? Di mana? Main umban. Di ladang. Jadi enggak ada mata melihat kau belajar dimanapun. Di kafe, di rumah, di apa. Tapi apa yang kau pelajari akan mengangkat engkau suatu kelak menjadi orang yang hebat. Makanya jangan malas belajar. Jangan malas persiapkan diri. Wah, pemimpin pujian tadi harus banyak lagi terus belajar supaya bergetar gedung ini. Gak boleh puas dengan hanya tahu lagu. Suara, urapan,
pemain musik. Begitu mendengar, wah setan yang tadinya masuk, katanya. Wah, ini enggak. Suaranya beberapa kali saya dengar ada jemaat, kenapa keluar dari ibadah? Enggak tahan telingaku dengar suara pukulan drum itu, pecah. Contoh ya, kalau di sini tadi enak sekali. Luar biasa dia. Ya. Luar biasa. Tapi pernah saya bilang, pang, pung, pang. Dia mungkin pakai tenaga dalam memukulnya kan? Aku saja pun sebenarnya udah mau keluar, tapi kayak mana lah aku pengkotbahnya kan? Sebab oh dalam hatiku. Mungkin sudah terbiasa telinga jemaat ini mendengar seperti itu. Kalau nggak seperti itu nggak tenang jemaat itu. Tapi kita yang baru-baru nggak dengar bisa begitu. Waduh, mau pecah telinga. Mungkin kalau sering-sering, kalau nggak kayak gitu, kurang kuat suara pukulan drama. Pelajari lagi tenaga dalam yang lebih sakti. Sama seperti ini dari cerita orang. Dulu aku Pak, kalau mau tidur dengar apapun, tidak bisa tidur. Harus tenang, diam. Tiba-tiba mereka beli rumah di pinggir rel kereta api. Wow. Memang 1 bulan itu, berbulan dia nggak bisa tidur. Waduh, apalagi kereta api sering datang, lewat. Tapi sekarang Pak, kalau nggak lewat kereta api, nggak bisa aku tidur. Jadi terbalik. Itu terkadang orang kalau sudah terbiasa berbohong, dengar. Orang kalau sudah terbiasa berbohong, merasa seperti itu baik. Malah kalau nggak berbohong dia nggak manusia dia. Nggak tenang kurasa bah. Jujur-jujur aja aku satu hari. Orang terbiasa cakap kotor, merasa itu sesuatu yang benar. Makanya bilang, Bagudung, sini dulu kau, Bodat. Sini dulu. Bayangkan manggil orang Bodat. Yang herannya Bodat, manusia datang pula. Heran kita ini. Loh, saya dengar supir-supir angkot itu manggil kawannya, anjing, sini dulu kau. Oh Tuhan, datang pula. Anjingnya justru pergi. Manusia yang datang. Menganggap itu sudah sebuah kebenaran. Orang melakukan dosa sudah terbiasa. Sudah mendarah daging. Merasa itu benar. Apalagi kalau ada orang sudah candu merokok, dikotbai seperti apapun. Saya bilang, ada ayatnya Pak Pendeta dilarang merokok dalam kitab? Tunjukkan sama saya. Tunjukkan. Justru di bungkus rokok itu dibuat dilarang merokok. Itulah kalau sudah mendarah daging. Jadi belajar. Amin. Kalau cita-citamu menjadi seorang polisi, belajarlah nembak-nembak. Belajarlah disiplin. Belajarlah cekatan, berani. Itu begitu. Kau jadi seorang dokter, belajarlah nyuntik-nyuntik. Walaupun cuntik-cuntik ece-ece. Belajarlah. Jangan tiba-tiba mau dokter baru belajar. Itu namanya benar. Daud sebelum jadi raja penerobos, sejak masa kecilnya sudah ada benih-benih itu. Makanya tak heran tangan Tuhan mengangkat dia. Gak mau yang lain mengangkat, Tuhan yang angkat. Itu hebatnya Tuhan. Tidak mau pemimpinnya mengangkat, aku yang angkat, kau yang kuturunkan, kata Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang hebat, amin. Daniel apa bisa jadi di Babel jadi orang hebat, nomor 2-nya raja? Gak mungkin. Yusuf di Mesir jadi perdana menteri, buangan, pembantu, gak mungkin. Tapi kalau tangan Tuhan sudah mengangkat, tidak ada yang bisa menghambatinya. Mau Raja Firaun, mau raja apapun itu, Raja Salman, raja apapun namanya, kalau sudah tangan Tuhan mengangkat. Karena semua raja Tuhan yang atur. Semua presiden Tuhan yang atur. Semua pemimpin perusahaan, pemimpin apapun Tuhan yang kendalikan. Kalau Tuhan bilang angkat itu, angkat. Yang keempat, memiliki kata-kata penerobos.
Ciri-ciri orang penerobos, orang hebat itu dilihat dari cara dia berbicara. Perhatikan. Kalau ada orang, mana mungkin? Gak mungkin. Sampai kapanpun kau gak akan dipakai Tuhan. Jadi orang hebat. Contohnya gembala bilang, kita bilang begini. Pak, kembali ke otak. Tukul bilang ke laptop. Kita ke otak. Lihat keadaan jemaat. Lihat kemampuan. Lihat pemasukan. Lihat begini. Lihat begini. Itu bukan seorang kata-kata penerobos. 12 disuruh oleh Yosua mengintai kota Yeriko. Tapi 10 memberikan berita-berita buruk. Orang Amalek itu tinggi-tinggi besar, seperti raksasa pemakan orang. Gak sanggup kita menghadapinya. Tapi Yosua dan Kaleb lihat, cara mereka berbicara beda. Layaklah dan pantaslah mereka jadi seorang penerobos. 2 penerobos yang hebat di Alkitab. Dia bilang begini, Musa memang tinggi-tinggi, memang seperti raksasa. Tapi Tuhan bersama kita, kita bisa telan habis. Kita bisa habisi itu. Karena kita bersama Tuhan yang hebat. Joshua dan Kaleb. Lihat kata-katanya. Eliab, siapa kau Daud? Ya ajarkan adik kandungnya kan, paling kecil. Sana kau, pulang kau. Sok-sok nanya kau. Coba, makanya dia gak dipilih Tuhan. Ngomongnya gak bagus. Apalagi Saul. Pakailah pakaian perangku ini, nakku. Dipakai. Begitulah Daud jadi patung bernapas. Aduh, gak bisa Tuhan. Gak bisa Tuhan. Lepaskanlah ini Tuhan. Mana mungkin kau bisa menghadapi Goliat? Bayangkan kata-kata raja, tapi mentalnya budak. Makanya Tuhan tolak dia jadi raja. Gak cocok kamu. Gak cocok. Dia bilang sama Daud, mana mungkin kau bisa menghadapi Goliat? Badanmu, dia, Itu kata-kata raja loh. Baca Alkitab. Tapi Daud beda. Aku akan menghabisi dia, Tuanku Raja. Aku akan mengalahkan dia. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang maha kuasa. Dia punya Tuhan Baal, Tuhan yang mati. Tapi kita punya Tuhan yang hebat. Miliki kata-kata iman. Amin. Amin. Kata-kata iman. Aku jadi orang hebat, orang berhasil, orang sukses. Katakan itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan. Aku orang berhasil. Perkatakan. Saya, anak-anak saya selalu saya doakan tumpang tangani. Dalam nama Yesus. Ya, anak pintar, anak berhasil, anak yang hebat, anak luar biasa. Saya tumpang tangani. Ya, tumpang tangani. Jangan lihat bapak mama. Lihat Tuhan. Apa cita-citamu? Jadilah anakku. Jadi. Walaupun secara manusia itu tidak mungkin. Tapi saya selalu memperkatakan kata-kata iman. Kata-kata iman. Jangan kita hanya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sampai semua jemaat. Saya pernah pengerja di satu gereja, seorang ibu yang sering dipakai gembala kami dulu pendosa Pak. Tuhan, engkau dahsyat, kau luar biasa, berbahasa lagi kan. Dan ini kalau ibu ini berdua, memang gemetar kita, suaranya besar. Nangis lagi, terharu kita, hening. Lama pun dia berdua, tenang kita. Saya masih hafal wajah ibu itu. Gemuk lagi orangnya. Tapi selesai ibadah, karena di akhir doanya itu Tuhan, anakku Syahdu sudah kena narkoba Tuhan. Jangan mau makan dia, sembuhkan dia Tuhan. Sambil nangis kan. Tapi begitu amin, Eda katanya sama yang di sebelahnya. Katanya orang kalau narkobaan itu Eda gak bisa lagi sembuh.
bisa lagi sembuh. Mau dibikin direhab pun makan obat sebanyak-banyaknya, gak bisa lagi sembuh. Walau Tuhan sembuhkan, ubahkan, tapi dia bilang gak bisa lagi sembuh. Jadi doa apa itu? Yang lebih hebat jemaat kawan saya pendeta cerita. Jadi kalau kami ketemu pendeta-pendeta banyak cerita. Cerita pengalaman, cerita melayani, cerita-cerita jemaat. Terkadang kami begitu. Tapi yang bagus-bagus, yang membangun iman. Jadi jemaatku, waktu tsunami itu Pak Pendeta, ya kan, banyak meninggal kan, ratusan ribu kan, yang tsunami Aceh. Ditonton di TV, nangis-nangis suami istri. Banyak kali mayat itu. Tiba-tiba anaknya pulang dari sekolah, Ma, Pak, apa anakku ganteng? Sumbangan. Kata guru. Sumbangan apa lagi tuh? Sumbangan. Bilang sama guru itu. Dia sumbang. Untuk tsunami Aceh, Pak, Ma. Untuk tsunami Aceh. Mau tsunami Aceh? Gak ada uang. Tapi nonton. Untung anaknya itu gak tahu itu. Air mata sandiwara bapak sama mama. Air mata buaya itu. Sumbangan 2.000, 5.000 saja. Gak sumbang, jangan. Tapi nonton tsunami nangis. Gak ada jemaat seperti itu di sini ya. Amin. Gak ada ya. Gak ada yang ngaku atau gak ada sama sekali. Yang terakhir, kelamaan saya khotbah ini ya. Kalau saya khotbah agak lama memang. Dimaafkanlah. Karena tadi ada dasarnya tuntunan Roh Kudus, kecuali tadi dibatasi 10 menit ya. Yang terakhir. Biasanya kalau yang terakhir sudah makin cepat itu. Tapi ada pengkhotbah dulu waktu saya jadi jemaat. Yang terakhir. Terakhir kali. Ini terakhir dari terakhir. Tuhan. Sampai kapan lah ini berakhir? Yang terakhir ini lebih lama dari poin pertama sampai poin seterusnya. Tuhan. Jadi kalau dia khotbah 2 kali lagi, siap-siaplah kita yang terakhir 1 jam lagi. Yang kelima, mengandalkan Tuhan. Lihat 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Goliat itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Perhatikan. Daud sekalipun dia punya pengalaman yang hebat, dia tidak mengandalkan itu. Sekalipun Daud seorang yang luar biasa, tapi Daud tidak mengandalkan itu. Daud berkata kepada Goliat, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Daud tidak mengandalkan pakaian perangnya Raja Saul. Dia tanggalkan itu. Daud juga tidak mengandalkan batu-batu yang licin yang dipilihnya dari sungai. Daud tidak mengandalkan umbannya yang dia mahir menggunakannya. Tapi semua itu dipakai Daud hanya sebagai alat. Tetapi kemenangan tetap di tangan Tuhan. Semua ini sia-sia kalau Tuhan tidak pakai aku, tidak berkati. Tetapi dia mengandalkan Tuhan. Saya percaya tidak akan mungkin Daud sekali umban saja berhasil langsung tancap batu itu tenggelam di otaknya si Goliat. Kalau bukan ada kekuatan Tuhan yang membenamkan batu itu melesat. Ada kekuatan Tuhan seperti boom. Bisa saja Daud meleset, tapi tangan Tuhan mempaskannya ke dahinya Goliat. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan Tuhan. Tidak akan pernah kecewa.
tidak akan pernah kehilangan sukacita. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Setiap Daud berperang selalu tanya Tuhan. Selalu serahkan diri ke Tuhan. Tuhan, aku berperang. Aku serahkan peperangan ini dalam tangan-Mu. Alkitab mencatat terus Daud selalu mengalami kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Karena dia mengandalkan Tuhan. Menjadi seorang penerobos, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kekuatan kita tidak seberapa, tapi bila bersama kekuatan Tuhan, kita mampu melakukan segala perkara. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.